Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Syabana dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan kredit macet dalam bidang perbankan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu kerugian dari kredit macet. Yang terakhir yaitu cara penyelesaian dari kredit macet tersebut. Baik, langsung saja di sini. Pada materi yang pertama, analisis permasalahan kredit macet dalam bidang perbankan di Indonesia. Pada saat ini, kebutuhan finansial di kalangan masyarakat, khususnya di negara berkembang, semakin meningkat. Mengingat semakin meningkatnya mobilitas aktivitas masyarakat, segala aspek dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari transaksi perbankan. Contohnya, makin maraknya kebutuhan konsumen untuk membuka rekening baru, transaksi tunai, non-tunai, dan terutama pengajuan pinjaman kredit. Alhasil, pihak bank harus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan nasabahnya demi kelangsungan bank tersebut. Demi berbagai kebutuhan konsumen tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan minat masyarakat untuk meminjamkan kredit di bank. Beberapa dari mereka sebetulnya mengambil kredit atau pinjaman untuk keperluan investasi, dan sebagian yang lain memang menggunakan kredit atau pinjaman untuk keperluan konsumsi. Menurut penelitian, ada beberapa hal yang dapat mendorong calon nasabah untuk mengajukan kredit atau pinjaman, yaitu terjadinya GAP antara pendapatan dan pengeluaran, penghasilan yang tidak rutin, kebutuhan akan penambahan dana untuk modal usaha, kebutuhan akan cadangan keuangan, dan pinjaman untuk melakukan investasi jangka panjang. Berkenaan dengan meningkatnya permintaan kredit tersebut, muncullah masalah baru yang membuat bank kewalahan menangani nasabahnya, yaitu meningkatnya pengajuan kredit oleh masyarakat memiliki resiko kredit macet. Kredit macet adalah salah satu keadaan di mana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit bank pada waktunya. Otoritas Kerja Keuangan atau OJK mencatat adanya peningkatan rasio performing loan NPL gross pada Februari 2019 mencapai 2,59% atau naik dari 2,56% pada bulan sebelumnya. Rasio NPL juga meningkat dari 1,13% menjadi 1,17% pada periode yang sama. Salah satu penyebab dari meningkatnya kredit macet ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat nasabah tentang sistematika kredit itu sendiri. Masyarakat memenuhi kebutuhan dengan pembayaran melalui kredit tanpa memahami secara keseluruhan aturan dan konsekuensi dari pengguna kartu kredit tersebut. Penyebab lain dari permasalahan kredit macet ini yaitu ketidakseimbangan antara jumlah customer service dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, sehingga nasabah kurang membekali pengetahuan yang cukup mengenai produk kartu kredit yang dimilikinya. Lalu muncullah berbagai keluhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kredit ini, yaitu seperti tagihan-tagihan yang tiba-tiba melonjak, seperti suku bunga yang sangat tinggi, penagihan debt collector yang dianggap kurang manusiawi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, materi kedua yaitu kerugian kredit macet. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Bagi nasabah, dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank. Mengingat setiap pinjaman dari bank konvensional mengandung bunga, dan jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah jika belum dilunasi. Sedangkan bank dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Yang terakhir yaitu penyelesaian kredit macet. Nah, penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dalam dua cara, yaitu yang pertama penyelamatan kredit dan kedua penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan kreditur nasabah meminjamkan sebagai debitur. Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan di beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu penjadwalan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran jangka waktu kredit. Kredit memperoleh fasilitas restructuring hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali, debitur menunjukkan itikat baik. Yang kedua yaitu persyaratan kembali restructuring, yaitu perubahan sebagian seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu. Persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Yang ketiga yaitu penataan kembali, perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi
seluruh atau yang tunggakan bunga jadi pokok kredit baru atau konversi seluruh dan bagian kredit menjadi penyataan dalam perusahaan yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau pencatatan kembali. Selain itu, yaitu penyelesaian kredit bermasalah juga melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Usaha Piutang Negara dan Direktorat Jadwal Piutang dan Lelang Negara melalui Badan Peradilan, melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.